Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Rifki Channel yang membahas seputar ternak domba Garut. Bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, berkah dunia dan akhirat. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan like dulu, komen, dan subscribe, serta share video ini ke sosmed kalian supaya video ini semakin berkualitas dalam menampilkan informasi dan wawasan mengenai ternak. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi dan juga sedikit pengalaman mengenai breeding. Jadi di kandang kita ini teman-teman ya, selain fattening atau pembesaran, juga kita menyediakan tempat untuk breeding. Nah, dan ini adalah salah satu tempat atau kandang untuk breeding. Nah, ini ya. Dimana di sini ada beberapa bibit ya. Ini 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang kebetulan ini masih di kandang bersama anaknya karena lagi proses menyusui nih. Kita sengaja pindahkan supaya anakannya dalam makannya tidak terganggu oleh domba-domba yang sudah dewasa yang ada di sini. Nah, dan oke ya, akan kita sedikit paparkan mengenai breeding. Jadi untuk teman-teman semua yang kesusahan ya, baik itu apakah mau breeding atau fattening, terkadang ini saya sendiri dulu ya dalam beternak domba Garut ini sendiri merasa kesusahan ya, ataukah dimulai dari breeding ataukah dimulai dari fattening. Memang ini keduanya ini memang sama-sama menguntungkan bagi peternak semuanya. Tetapi yang perlu diingat, apalagi sebagai pemula, terkadang ini kan bisa kita lihat kendalanya ya mengenai modal. Mengenai modal yang memang untuk di domba Garut ini sendiri, ini kan harganya memang cukup lumayan ya dibandingkan dengan domba priangan yang ada di sekitaran kita. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk ternak, alangkah baiknya ini bagi sahabat semuanya di konsep terlebih dahulu ya, jangan sampai nanti di pertengahan jalan kita terputus karena dengan kendala-kendala yang lainnya. Jadi sebelum memulai usaha ternak domba Garut, yang pertama adalah kita menentukan dulu nih, apakah kita mau breeding ataukah mau fattening atau keduanya. Dan untuk bagi sahabat semuanya ya, saya merekomendasikan khususnya bagi pemula dan yang modalnya sangat terbatas. Ini bisa dimulai dengan breeding ya. Nah, ini bagusnya breeding dulu nih. Yang pertama breeding dulu, dimana untuk breeding ini sendiri ya, ini disesuaikan dengan budget atau sesuai dengan uang yang ada di teman-teman semuanya. Nah, bisa ditentukan ya, untuk breeding sendiri ini bisa dimulai dari 1 bibit domba, 2 domba, dan yang bagusnya ini biar cepat banyak ya, bisa dimulai dari 5 ekor ataupun 10 ekor. Nah, terkadang kan kita sebagai pemula, apalagi yang uangnya pas-pasan, ini untuk membeli 5 ekor kan lumayan ya. Apalagi untuk bibit-bibitan. Untuk domba Garut sendiri ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, karena untuk sekarang ini alhamdulillah ya, untuk pembibitan ini memang sangat luar biasa sekali, banyak sekali diminati oleh para peternak semuanya. Dan ini bagi teman-teman bisa dimulai dari 1 atau 2 ekor dulu ya. Setelah 1 atau 2 ekor
kemudian nanti beranak, dan kemudian nanti ya teman-teman, untuk pejantannya ini bisa kita lakukan paitening sendiri ya. Jadi jangan dulu dijual, jangan dulu dijual ya, jangan dulu dijual. Kenapa? Memang ini kan bagus sekali ya kalau kita misalkan langsung dijual. Tetapi kalau misalkan kita ingin mempunyai ternak banyak dari hasil dombanya yang pas-pasan teman-teman, jadi kita bisa dipaiteningkan ya, bisa dibesarkan sendiri. Nanti kalau misalkan umur dombanya sudah 1 tahun ya, kita bisa jual. Nah, jadi nanti banyak ya keuntungannya dari mulai patening ataupun breeding. Tetapi ada juga bagi teman-teman ya, yang khususnya ini di breeding ini, pas ketika lahiran lepas sapi jual, pas lahiran lepas sapi jual. Nah itu juga lebih bagus ya. Tetapi kalau menurut saran saya, lebih baik kita besarkan terlebih dahulu ya, supaya kita cukup modal untuk kedepannya. Jadi kita tidak modal lagi, cukup aja ya, cukup dari sini saja kita menghasilkan uang dan supaya ternak kita banyak dulu. Dan kemudian yang kedua ya, untuk breeding ini sendiri, kalau misalkan ada anakannya yang betina ya, seperti yang itu tuh, yang betina ya, jadi jangan dulu dijual ya, apalagi kalau misalkan produk atau bibitnya ini bagus. Nah ini seperti yang ini ya teman-teman, ini sudah kita sortir nih dari beberapa indukan, ini sudah kita sortir. Ini kebetulan ketika melahirkan ini anaknya jalu terus ya, apalagi yang ini nih, yang ini tuh anaknya jalu semua ya, ada 3. Namun sayang ya, untuk 1 ekornya ini tidak terselamatkan. Nah ini anakannya bisa kita lihat ya. Nah ini bisa kita lihat ya. Jadi itu ya, kalau misalkan ada betina yang bagus bibitannya, lebih baik jangan dijual dulu ya. Jadi kita breedingkan kembali untuk regenerasi selanjutnya. Dan masih banyak ya keuntungan dari breeding ini sendiri ya, khususnya bagi pemula. Selain yang tadi teman-teman, ternyata di pasaran ini memang sangat menggembirakan sekali, khususnya bagi sahabat ternak. Ini karena semakin kesini permintaan untuk pembibitan ini lumayan sangat banyak sekali diminati oleh para peternak ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Salam ternak, sukses dan baranahan bagi para peternak semuanya. Jangan bosan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.